Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan 6 ini kita akan bahas tentang metabolisme gizi makro pada olahragawan. Pesan hikmah hari ini saya ambil dari surat Al-A'raf ayat 31, yaitu makanlah secukupnya, jangan makan yang berlebih-lebihan. Karena kan kita bahas tentang zat gizi makro ya. Makro kan makanan sumber energi utama. Jadi sebaiknya makan yang secukupnya, tidak usah yang berlebihan. Oke, hari ini kita akan belajar tentang metabolisme karbohidrat, lemak, dan protein. Nah, untuk yang gizi makro, ada karbohidrat, lemak, dan protein ya. Nah, untuk yang karbohidrat dan lemak, dia adalah sebagai sumber energi utama, tetapi berbeda dengan protein ya. Protein itu dia sebagai senyawa intermediat siklus Krebs dan sebagai proses kontraksi dan pembentukan otot. Nah, fungsinya di sini berbeda ya. Jadi kalau semisalnya untuk yang karbohidrat dan lemak dia memang sumber energi utama, tapi untuk yang protein dia fungsinya itu sebagai senyawa intermediat pada siklus Krebs dan proses kontraksi dan pembentukan otot. Oke, bisa dilihat dalam gambar ini. Ini adalah fungsi sumber karbohidrat ya, sumber zat gizi makro dari lemak, karbohidrat, dan protein. Nah, untuk lemak, dia yang diubah jadi energi adalah asam lemak dan gliserol. Kemudian, untuk karbohidrat, dia dalam bentuk glukosa dan atau glikogen. Nah, untuk yang protein, dia berbentuknya kan sebagai asam amino ya. Nih. Nah, di sini fungsi protein kemarin yang dijelaskan waktu ini ya, fungsi muskoskeletal ya. Jadi yang aktin myosin dia sebagai kontraksi dan pembentukan otot. Nah, dilihat dari sini itu semuanya mengalami ini ya proses nanti masuk ke siklus Krebs yang bisa menghasilkan ATP ya untuk penggunaan energi. Nih, kalau untuk yang glukosa atau glikogen, dia akan mengalami proses nanti glikolisis, dia diubah menjadi pirufat. Pirufat itu nanti dia bisa menjadi laktat. Nah, nanti yang dia membutuhkan oksigen, dia diubah menjadi asetil CoA ya, dan nanti dia diubah menjadi energi. Oke, untuk yang pertama karbohidrat. Jadi bahan makanan sumber karbohidrat dia adalah penyumbang energi terbesar dibandingkan lemak dan protein. Jadi karbohidrat itu sebagai substrat utama untuk resitesis ATP pada latihan dengan intensitas tinggi. Nah, untuk yang simpanan karbohidrat sendiri dia dalam bentuk glikogen yang disimpan di otot dan hati. Nah, ini selama latihan, penggunaan karbohidrat pada otot untuk energi dan kontraksi otot. Nah, pengambilan glukosa ini dia diregulasi oleh sirkulasi darah dalam otot. Dia bisa meningkatkan kapasitas transport glukosa, yaitu dengan latihan intensitas tinggi. Jadi kalau semisalnya dia latihannya intensitasnya tinggi, berarti nanti pengambilan glukosa dalam otot itu dia juga semakin tinggi, jadi penggunaannya. Jadi kalau semisalnya dia latihan intensitas tinggi, dia ngambil sumber energinya itu dari glukosa. Nah, glukosanya itu diambil dari glikogen yang ada di otot. Jadi semakin tinggi intensitasnya, semakin banyak yang diambil dari glikogen ototnya. Nah, ini latihan intensitas sedang sampai tinggi dan dalam durasi waktu yang lama itu bisa menyebabkan hipoglikemik. Nah, hipoglikemik itu nanti dia bisa menurunkan performa ya. Nah, kita ini dulu, hipoglikemik. Hipoglikemik itu kan dia berarti
adanya penurunan jumlah kadar glukosa di dalam darah ya. Jadi ada penurunan kadar gula darah. Nah, ini nanti semisalnya di dalam latihan intensitas tinggi dan durasi lama itu, nah ini kan berawal dari ini simpanan glikogennya itu kan dia dari glikogen ototnya itu dia habis. Nah, habis itu dia kan menurunkan kadar glukosa darah atau nanti disebutnya dengan hipoglikemik. Nah, itu nanti secara otomatis hati itu akan merespon. Jadi glikogen dalam hati itu diambil kemudian untuk mengalami proses glikogenolisis ya. Jadi untuk menyediakan glukosa. Nah, menyediakan glukosa untuk pembentukan energi. Tapi nanti kan glukosa itu kan dari hati juga nanti akan habis ya. Habis secara berlahan. Nah, itu dia menyebabkan terjadi reaksinya gluconeogenesis, yaitu pembentukan glukosa atau glikogen dari senyawa non-karbohidrat. Nah, kalau di sini yang diambil adalah dari laktat. Laktat ya, melalui proses gluconeogenesis ini. Kan kemarin untuk yang proses glikolisis ini yang glikolisis dia hasil akhirnya itu kan juga ada laktat ya. Nah, itu laktatnya itu dia diubah menjadi glukosa. Nah, glukosa itu hasilnya bisa diedarkan lagi ke dalam aliran darah. Jadi tadi di sini kan dia ada penurunan kadar glukosa darah. Nah, melalui proses-proses ini, nah nanti glukosa darahnya dia akan kembali normal. Jadi penyediaan energinya itu bisa tercukupi kembali. Nah, kalau untuk yang simpanan glikogen di otot, itu dia produksi energi secara anaerobik, itu kecepatannya 2 kali lipat dibandingkan dengan secara aerobik ya. Kemarin sudah disinggung kalau untuk yang anaerobik, metode energi PCR dan glikolisis, nah itu dia kecepatannya 2 kali lipat dibandingkan secara aerobik. Jadi kalau yang anaerobik itu dia bisa tersedia dalam beberapa detik saja, tapi kalau aerobik itu dia bisa disediakan butuh beberapa menit. Jadi detik dan menit ya, berbedanya di situ. Nah, untuk metabolisme karbohidrat sendiri, dia diinisiasi oleh pelepasan Ca2+ dari retikulum sarkoplasma dan diregulasi oleh degradasi ATP. Nah, metabolisme karbohidrat sendiri selama latihan nanti dipengaruhi oleh beberapa faktor ya. Jadi nanti ada intensitas latihan, lamanya ya, beratnya. Intensitas itu beratnya latihan, kemudian durasi latihan dia panjang atau pendek, kemudian status latihannya itu dia dalam masa apa, misalnya dia persiapan umum atau dia persiapan khusus. Nah, nanti itu ada pemberian karbohidratnya itu berbeda-beda tergantung nanti di status latihannya. Terus kemudian konsumsi karbohidrat dari diet. Nah, itu adalah pengaturan karbohidratnya dari makanan. Karena kan biasanya kalau dari makanan itu kan nanti ada dia itu sebaiknya misalnya gini, kalau waktu sebelum bertanding, nah itu sebaiknya konsumsi karbohidrat dari apa, terus kemudian pas selama latihan dia konsumsinya karbohidrat dari sumber apa, terus setelah latihan dia sumber karbohidratnya ini ya dari apa kayak gitu. Jadi nanti tergantung dari jenisnya, lebih jumlah dan jenisnya karbohidrat. Terus kemudian nanti juga dipengaruhi hormon. Nah, ini untuk latihan dengan intensitas rendah atau sedang 55-60% VO2 max. Nah, ini misalnya bersepeda ringan dengan durasi 4 jam, itu penggunaan karbohidrat itu dia berjalan lebih lambat. Jadi lemak itu dia digunakan sebagai energi yang dominan. Jadi di awal-awal itu penggunaan lemaknya lebih dominan dibandingkan dengan
karbohidrat. Nah, nanti kalau dengan ini berbeda dengan latihan intensitas tinggi. Jadi misalnya lari dengan durasi 1,5 jam. Nah, itu penggunaan lemak sebagai energi itu dia menurun. Jadi karbohidratnya dia lebih dominan. Tadi kan kalau di sini penggunaan karbohidrat kan dia berjalan lambat di awal, tapi nanti dia akan digunakan saat intensitas tinggi ya, dengan durasi yang intensitas tinggi dan durasi yang lebih lama. Jadi dia nanti yang olahraga dengan intensitas tinggi, dominannya dia digunakannya adalah karbohidrat dibandingkan lemak. Oke, yang kedua itu lemak ya. Lemak paling banyak itu disimpan di jaringan adiposa dan dalam jumlah yang kecil itu disimpan di sel otot. Nah, ini triasil gliserol atau trigliserida dari lemak makanan itu akan diubah menjadi gliserol. Nah, gliserol akan diubah menjadi asam lemak bebas. Nah, ini trigliserid itu berikatan dengan plasma albumin yang kemudian nanti dia ditransfer ke sirkulasi sistemik dan sel otot rangka. Nah, kalau yang asam lemak bebas itu dia nanti akan masuk ke mitokondria, kemudian akan mengalami oksidasi ya, oksidasi nanti selama latihan fisik. Kemudian untuk pencernaan lemak ya, lemak itu di awalnya itu kan dia diemulsifikasi dulu karena kan lemak itu dia tidak ini ya sifatnya itu kan tidak bisa bergabung dengan air. Jadi untuk pengaktifan enzim agar lemak itu bisa bergabung dengan air. Nah, kemudian nanti dia setelah itu mengalami hidrolisis oleh enzim lipase yang kemudian diubah menjadi digliserida, monogliserida, gliserol, dan asam lemak bebas. Nah, yang ini untuk yang monogliserid dan asam lemak rantai panjang itu nanti akan diubah menjadi trigliserid dan kemudian baru disimpan di jaringan adiposa. Kemudian untuk yang asam lemak rantai pendek dan sedang, dia diabsorpsi dan dibawa ke hati untuk proses oksidasi. Nah, ini untuk saat latihan, otot itu kan sumber energinya itu berasal dari oksidasi lemak dan atau karbohidrat sebagai dia sumber energinya. Jadi utamanya otot itu menggunakan oksidasi lemak atau karbohidrat. Nah, untuk lemak sendiri ini nanti dia penggunaannya itu lebih banyak di awal-awal dibandingkan dengan karbohidrat. Jadi kalau lemak itu dia olahraga dengan intensitas rendah ya. Rendah. Nah, ini rendah dan sedang. Nanti kalau dengan intensitas tinggi dia akan bertukar switch gitu sama karbohidratnya. Jadi kalau saat istirahat itu penyediaan energi paling banyak itu memang dari oksidasi lemak. Nah, kemudian saat melakukan latihan dengan intensitas rendah, itu sumber energinya adalah oksidasi asam lemak dari jaringan adiposa. Nah, ini kalau latihan dengan intensitas sedang, itu sumber energinya adalah lipolisis trigliserida. Lipolisis ya berarti pemecahan trigliserida. Nah, nanti akan diubah dijadikan energi ya. Nah, kemudian juga dari oksidasi asam lemak yang berasal dari plasma dan otot. Jadi kalau yang untuk yang intensitas sedang itu bisa diambil dari jaringan adiposa, dari plasma dan dari otot. Tapi kalau yang intensitas rendah itu dia diambilnya dari jaringan adiposa saja. Nah, nanti kalau untuk yang latihan intensitas tinggi, dia sumber energinya itu switch. Jadi bukan lemak lagi yang digunakan. Maksudnya kalau lemak tetap diproduksi, tapi kan dia produksinya itu menurun. Jadi pas intensitas tinggi, dia lebih dominan untuk yang karbohidrat. Ya, jadi intensitas tinggi itu kenapa menggunakan ini ya sumber energi karbohidrat. Jadi kalau saat latihan dengan intensitas tinggi itu kan dia
menyebabkan ini ya, penurunan asam lemak ke dalam darah. Jadi asam lemak bebasnya tadi yang diproduksi. Nah, ini jumlahnya asam lemak bebas itu menurun dan kemudian dia ada peningkatan katekolamin. Jadi katekolamin itu adalah hormon ya, hormon yang mempengaruhi suasana hati atau stres. Terus kemudian dia akan memicu ini reaksi glikogenolisis dalam otot. Nah, nanti ada peningkatan transfer glukosa dari darah sehingga saat intensitas tinggi ini yang digunakan adalah glukosa dalam darah ini sebagai sumber energi utama. Terus saat intensitas tinggi itu kan dia ini ya, kalau kemarin itu kan proses energi itu kan dia juga ada proses glikolisis, terus kemudian baru anaerobik ya melalui proses gluconeogenesis. Nah, prosesnya nanti kan dia itu akan menghasilkan asam pirufat. Nah, pirufat itu kan dia ada hasilnya kan bisa jadi laktat dan NADH ya, yang nanti kalau misalnya dia ada pirufat dengan oksigen, dia masuk ke siklus Krebs. Tapi kalau dia ada ini laktat, berarti kan kalau laktat diubah jadi energinya melalui metode anaerobik ya. Nah, itu dia akan menghambat lipolisis karena kan kalau peningkatan laktat, dia bisa diubah menjadi energi. Jadi penggunaan lemaknya itu dia berkurang. Nih, pembentukan energinya dari lemak jadi menurun karena di sini dia menggunakan ini proses gluconeogenesis ya, peningkatan dari jumlah laktatnya. Nah, ini bisa dilihat dari grafik. Ini yang merah ini adalah karbohidrat dan yang hijau itu adalah lemak. Nah, yang ungu itu adalah kebutuhan energinya. Jadi bisa dilihat di sini kalau semakin tinggi intensitasnya, itu penggunaan karbohidrat penggunaannya akan semakin tinggi. Tapi kalau untuk lemak, semakin tinggi intensitas latihan fisiknya, dia penggunaannya itu akan semakin menurun. Ya, jadi dilihatnya di sini. Jadi kalau dia semakin tinggi intensitasnya, maka penggunaan karbohidrat itu akan semakin tinggi. Tapi kalau semakin tinggi intensitasnya, penggunaan lemak dia akan semakin berkurang atau turun. Nah, ini bisa dilihat ya. Jadi kalau semisal tadi dalam keadaan istirahat, itu kan memang sumber energinya bisa dari glukosa darah atau dari lemak ya, asam lemaknya. Nah, nanti kalau ini intensitas rendah, nah ini yang paling banyak digunakan itu adalah asam lemak ya, asam lemak bebas. Nah, kemudian nanti kalau dia akan naik itu nanti intensitasnya semakin tinggi. Nah, itu nanti ada penurunan jumlah ini ya, energi dari yang dihasilkan dari asam lemak bebas. Jadi nanti yang intensitas tinggi itu berasal paling banyak dari glukosa ya. Kadar glukosa darah, gunaan glukosa darah atau maupun dari glikogen otot. Nah, kan kalau glukosa dan glikogen itu kan sumber utamanya adalah dari karbohidrat. Jadi di sini semakin tinggi intensitas, nah penggunaan karbohidrat dia sebagai energi kan semakin tinggi. Tapi kalau yang lemak itu dia semakin menurun. Nah, untuk yang gambar grafik ketiga itu yang ini ya, hijau ini adalah yang lemak. Jadi ini waktu istirahat itu penggunaan puncak ya. Di sini itu adalah penggunaan yang paling tinggi itu adalah dari lemak. Nah, nanti 15 menit kemudian penggunaan lemak itu akan turun drastis. Nah, kemudian akan
meningkat lagi pada ini ya menit ke lebih dari 120 menit. Jadi nih, kalau ini dengan olahraga dengan intensitas yang sama ya, intensitas yang sama. Misalnya ya sedang terus gitu kan. Nah, itu penggunaan energi yang pertama itu kan pakainya dia lemak. Lemak itu pada menit 15, nah dia kan langsung turun. Ya, turun yang paling bawah itu adalah di menit ke-15. Nah, kemudian dia akan naik secara berlahan-lahan. Nah, nanti di sini di menit yang 120 lebih itu dia akan switch dengan karbohidrat. Nah, ini ya berbeda dengan karbohidrat di awal-awal itu dia belum digunakan secara maksimal. Nah, saat lemaknya ini penggunaan lemak itu penggunaan energi dari lemak itu dia turun. Nah, sebaliknya dengan karbohidrat dia penggunaannya itu akan semakin naik. Ini puncaknya di menit ke-15. Nah, ini kan bisa dilihat dua ini. Ini kan kalau durasinya semakin lama itu kan memang penggunaan paling banyak itu dari karbohidrat. Tapi nanti kalau lebih dari 120 menit dengan intensitas yang sama itu nanti akan switch lagi. Jadi karbohidratnya dia akan menurun. Nah, ini nanti yang digunakan adalah yang lemak. Ini bisa dilihat juga dari sini aktivitas fisik ya. Jadi kalau ini di intensitas rendah itu untuk karbohidrat, dia kan ada peningkatan transport glukosa ke darah ke otot. Nah, kemudian ada proses glikolisis. Nah, glikolisis itu nanti kan ada peningkatan aktivitas di siklus Krebs. Nah, ini ada peningkatan produksi ATP. Nah, kalau yang dari lemak di intensitas rendah itu dia ada pemecahan trigliserid ya di jaringan adiposa. Nah, kemudian asam lemak itu masuk ke plasma tadi berikatan dengan albumin, kemudian asam lemak itu dia masuk ke mitokondria. Mitokondria ini, nah nanti kan dia masuk ke siklus Krebs untuk pembentukan ATP. Nah, ini untuk yang karbohidrat untuk penggunaan intensitas sedang sampai tinggi itu ini ya terjadi penurunan kadar glukosa darah. Jadi peningkatan transport glukosa ke darah dari ini ya gluconeogenesis di hati. Jadi kan tadi kadar glukosa darah, kadar glukosa di dalam darah itu kan dia turun. Terus kemudian nanti dia akan memecah glikogen yang ada di hati. Nah, ini kemudian nanti ada penurunan transport glukosa ke otot ya. Jadi kemudian nanti ada peningkatan penggunaan di glikogen otot, kemudian penurunan simpanan di glikogen di otot dan di hati. Karena kan hasilnya tadi, glukosanya tadi, dia diedarkan di dalam darah. Jadi penggunaan energinya itu dia menggunakan yang glukosa di dalam darah. Kan tadi kalau semisalnya dia olahraga dengan intensitas sedang atau tinggi, dia bisa menimbulkan menyebabkan hipoglikemik ya tadi, kadar glukosa di dalam darah itu kan dia mengalami penurunan. Nah, itu nanti dia akan memecah yang dari hati tadi. Nah, itu. Jadi untuk mengembalikan glukosa yang ada di dalam darah. Nah, ini berbeda yang dengan intensitas sedang ya. Kalau yang sedang tadi ada pemecahan trigliserid di otot. Kalau yang intensitas tinggi, nah tadi ada peningkatan plasma katekolamin. Nah, kemudian dia menyebabkan penurunan transfer asam lemak ke plasma yang menyebabkan penggunaan karbohidrat itu dia sebagai sumber energi utama. Karena kan katekolamin ini tadi kan dia menyebabkan ini ya menghambat lipolisis. Ini juga. Oke. Oke, yang ketiga itu protein. Protein itu fungsi utamanya adalah untuk pertumbuhan organ dan jaringan ya. Jadi kalau seseorang dengan berat badan 70 kg, dia itu mempunyai 12 gram protein di dalam tubuh. Jadi 7 gram di otot dan 5 gram di sirkulasi.
Nah, ketika istirahat, otot itu memetabolisme 6 jenis asam amino, yaitu leusin, isoleusin, valin, asparagin, aspartat, dan glutamat. Nah, nanti keenam jenis asam amino itu nanti dia bisa disebut sebagai senyawa intermediate yang digunakan untuk ini ya dalam siklus Krebs. Nah, untuk pencernaan protein, protein itu kan dia di awalnya itu kan didinaturasi oleh HCl. Nah, kemudian dihidrolisis menjadi polipeptida. Polipeptida diubah menjadi dipeptida, tripeptida, dan asam amino. Nah, asam amino itu nanti akan diserap di dalam tubuh. Nah, kemudian kalau yang dipeptida dan tripeptida itu akan diubah menjadi asam amino bebas. Nah, kalau tadi ya, kalau karbohidrat dan lemak dia kan sebagai sumber energi utama, tapi berbeda dengan protein. Protein itu nanti fungsinya bukan sebagai sumber energi utama, tapi lebih ke nanti dia sebagai senyawa intermediate yang berfungsi dalam siklus Krebs dan kontraksi dan pembentukan otot. Nih ya, jadi lebih ke prekursor itu tadi dalam siklus Krebs yang melibatkan 6 senyawa intermediate 6 asam amino tadi, yaitu leusin, isoleusin, valin, asparagin, aspartat, dan glutamat. Nah, ini selama latihan itu terjadi perubahan asam amino bebas secara cepat ya. Jadi kalau asam amino itu kan dia fungsinya di dalam otot itu kan ini untuk menjaga konsentrasi intermediate pada siklus Krebs. Jadi agar tadi 6 senyawa itu konsentrasinya itu agar terjaga dan kemudian bisa membantu pada ini siklus Krebs. Jadi pemenuhan energi pembentukan ATP dari proses tadi glikolisis gluconeogenesis itu tetap bisa dilakukan. Kan kalau prekursor itu kan dia ini ya membantu proses ininya pembentukannya agar lebih cepat. Nah, ini jadi prekursor atau pembantu ini ya penggunaan asam amino itu sebagai prekursor di gluconeogenesis atau di pembentukan ATP ya, pembentukan energi. Jadi nanti ada ini banyak aspartat, asparagin. Nah, kemarin kan yang ada pembentukan oksaloasetat ya, yang gluconeogenesis terutama, yaitu yang akan diubah menjadi glukosa. Nih, kemarin ini senyawa-senyawa non-karbohidrat yang akan diubah menjadi glukosa, oksaloasetat, fumarat, susinil, alfa-ketobutarat. Nah, itu nanti prekursornya itu masing-masing berbeda senyawanya. Misalnya ini ya, dari oksaloasetat itu prekursornya adalah aspartat dan asparagin. Nah, kemudian nanti kalau senyawanya itu fumarat, ya prekursornya berarti ini aspartat, fenilalanine, tirosin. Nah, tuh. Nah, ini untuk latihan itu nanti berkaitan dengan asam aminoplasma. Jadi kalau studi itu menyebutkan bahwa asam amino rantai cabang atau branch chain amino acid atau BCAA, terutama ini leusin, isoleusin, dan valin itu dia akan dioksidasi dalam pembentukan energi selama latihan. Nah, tapi ini dalam latihan itu dia dapat menurunkan konsentrasi BCAA. Nah, ini nanti karena terbentuknya amonia yang nanti bersifat toksik, kemudian nanti ada perubahan rasio BCAA dan asam amino lain. Ini peningkatan transport asam amino plasma lain yaitu triptofan. Nah, nanti yang mempengaruhi transmisi syaraf dan memicu kelelahan. Jadi ini kan
studi itu kan menyebutkan asam amino rantai cabang itu dia berperan dalam proses pembentukan energi ya selama latihan. Cuman latihan itu nanti dia bisa menurunkan BCAA. Jadi BCAA ini kan dia penting dalam membantu proses pembentukan energi. Nah, tapi saat latihan itu BCAA itu dia bisa menurun karena penyebabnya adalah ini. Nah, kelelahan sendiri itu adalah ketidakmampuan untuk menjaga kekuatan otot ya. Jadi nanti mekanisme metabolik penyebab kelelahan itu ada 5. Yang pertama itu adalah penurunan fosfokreatin di otot. Kemarin fosfokreatin PCR ya, jadi untuk pembentukan energi secara cepat. Nah, kemudian nanti ada akumulasi proton di otot yang menyebabkan asidosis. Kemudian ada penurunan glikogen otot, 4 penurunan konsentrasi gula darah, dan 5 itu peningkatan rasio triptofan bebas terhadap BCAA. Jadi kalau untuk yang nomor 1, 2, 3 itu dia penyebab kelelahan dari di jaringan. Tapi kalau yang nomor 4, 5 itu dia kelelahan dari sistem syaraf pusat. Nah ini studi yang tadi menyebutkan BCAA itu dapat mengurangi kelelahan itu dia melalui 2 mekanisme. Jadi yang pertama itu BCAA sebagai sumber energi untuk otot. Nah tadi kan dari latihan itu kan dia membutuhkan energi, terus kemudian dibentuknya ATP. Nah nanti kan ada pengeluaran ATP-nya tadi melalui proses tadi glikolisis ya atau pembongkaran glikogen. Nah, jumlah ATP tersebut itu kan dia dijaga melalui proses degradasi BCAA dan peningkatan penggunaan asam lemak. Jadi kalau proses ini degradasi BCAA tadi itu dari 6 senyawa intermediate tadi. Ini ya, jadi mekanismenya itu di jaringan otot, itu dia bisa mengoksidasi leusin menjadi energi, tapi melalui proses itu tadi, prosesnya. Terus kemudian yang kedua itu adalah mengubah leusin itu menjadi glutamin dan alanin. Nah, glutamin dan alanin ini kemudian ditambah dengan isoleusin dan valin yang membentuk senyawa intermediate. Nah, itu dia yang sebagai prekursor untuk memproduksi ATP sebagai energi. Nah, ini yang kedua itu BCAA itu mencegah kelelahan di sistem syaraf pusat. Jadi, triptofan tadi itu kan ada peningkatan ini ya, rasio triptofan. Nah, triptofan sendiri itu adalah peningkatan hormon serotonin itu yang memicu rasa lelah. Jadi, dengan adanya konsumsi ini makanan sumber BCAA itu dia bisa meningkatkan konsentrasi BCAA di dalam darah. Nah, kemudian dia menurunkan jumlah triptofan oleh sistem syaraf pusat. Jadi BCAA dan triptofan itu dia saingan gitu loh. Kalau misalnya dia BCAA-nya dia rendah, berarti triptofannya dia tinggi. Tapi kalau dia nanti BCAA-nya tinggi, triptofannya rendah. Jadi kalau semisalnya BCAA-nya tinggi, kan triptofannya kan rendah. Nah, itu kalau triptofan rendah, berarti kan dia menekan rasa lelahnya. Jadi kelelahan tadi bisa diatasi. Nah, nanti untuk yang makanan sumber BCAA itu nanti paling banyak dari protein hewani dan produk olahan susu. Nah, kemudian nanti ada beberapa biji-bijian dan kacang-kacangan.
Nah, ini kalau, untuk protein, protein itu kan dia sebagai, ini ya, eee, pengatur dan memperbaiki sel-sel jaringan ya. Nah, ini nanti kalau untuk latihan itu dia dapat menyebabkan ini kerusakan mikro. Kerusakannya itu terjadi di serabut otot akibat stres mekanik selama latihan. Nah, itu nanti akan menyebabkan kehilangan sejumlah protein di dalam otot sehingga nanti dia bisa menyebabkan inflamasi dan rasa nyeri atau sakit yang disebutnya dengan delayed onset muscle soreness atau DOMS. Nah, ini nanti kalau semisalnya ada kerusakan, nah itu bisa menyebabkan ini kehilangan jumlah protein yang menyebabkan rasa sakit. Nah, proses perbaikannya untuk serabut otot dia kan butuh asam amino plasma. Jadi kan butuh proteinnya tadi ya, Mak. Jadi mengapa protein itu dia tidak sebagai sumber energi utama. Jadi dia nanti fokusnya ke pengatur ya ke sel-sel jaringan syaraf dan memperbaiki jaringan. Oke, ini silakan nanti dijawab di forum diskusi. Oke, ringkasan ya. Jadi kalau yang kemarin pembentukan energi dari ATP dan kreatin fosfat itu dia cepat, tapi ini ya hidrolisis ATP PCR ini maksudnya, dia kan cepat tapi sangat terbatas. Jadi untuk penggunaan energi dengan olahraga intensitas tinggi tapi yang durasinya dia singkat. Terus kemudian nanti bisa didapatkan dari glikogen. Glikogen ini yang dipecah menjadi glukosa. Nah, nanti dia juga menghasilkan asam pirufat, pirufat ke laktat dan NADH. Nah, dia itu cepat, tidak membutuhkan oksigen, tapi juga dia terbatas. Makanya kenapa kalau yang anaerobik itu dia lebih ke intensitas yang rendah sedang ya. Jadi nanti kalau yang sedang tinggi itu dia akan dominan yang aerobik nih, yang dia membutuhkan oksigen. Nah, nanti ada dari glikogen. Glikogen yang ini kan yang dia tanpa oksigen. Nah, ini kan yang oksigen. Jadi yang ini tadi yang penggunaan laktat. Nah, ini kan yang penggunaan NADH yang proses aerobik, ini anaerobik. Nah, kemudian untuk pembentukan energi dari lemak atau trigliserid itu pembentukannya juga lama. Nah, dia membutuhkan O2 tapi unlimited ya, jadi tidak terbatas. Nah, ini nanti untuk yang protein otot, nah nanti dia diubah menjadi asam amino, tapi dia hanya sedikit ya, sedikit digunakan sebagai energi. Jadi nanti dia lebih fokus sebagai senyawa intermediate, sebagai prekursor untuk siklus Krebs dan untuk ini kontraksi dan pembentukan dari otot. Jadi nanti kalau semisalnya dia proteinnya itu di otot tadi tidak tergantikan, nah itu nanti bisa menyebabkan rasa sakit, nyeri, seperti itu. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.